Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat kembali. Kita masuk ke pelajaran yang ketiga ya dengan judul berkenan kepada Allah. Ini adalah pelajaran yang sangat menarik ya. Dan ya mungkin bagi beberapa orang ada hal-hal baru yang akan kita kita buka bersama ya dalam dalam pelajaran ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai Mas Jansen boleh pimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mohon biarlah Engkau menuntun kami dalam proses kami belajar, dalam kami memahami, dalam kami berkata-kata. Biarlah kami mendapatkan hikmat pengertian dari pelajaran ini, kami mendapatkan doktrin yang benar dan aplikasi yang benar. Biarlah Bapa, hidup kami dapat berkenan kepadamu, dapat menyenangkanmu melalui perantaraan Yesus Kristus saja. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Jansen, langsung saja. Ya, kita awali dengan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. 1 Petrus. Mana tuh? Bawah, Bil. 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6. Ya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang kupercaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Iya. Kita coba fokus ke ayat 5 ya. Tepatnya di ayat 5 bagian B, di situ ada kalimat untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya. Apa maksudnya mempersembahkan persembahan rohani? Kita, orang Kristen, orang percaya ya, itu tidak lagi mempersembahkan korban binatang seperti di Perjanjian Lama, ya kan? Karena korban binatang sudah digenapi oleh pengorbanan Yesus. Jadi kita nggak mempersembahkan lagi tuh korban binatang. Terus persembahan kita, persembahan korban yang seperti apa? Ya, persembahan korban rohani itu seperti apa? Ya kan? Ada beberapa keterangan dalam Perjanjian Baru tentang persembahan korban rohani. Ya, nah tolong Bill eh, ditampilkan kutipan dari Grudem ya, yang tadi saya sudah kirim. Ya, dua-duanya. Ya. Di situ Grudem menjelaskan ya, yang dimaksud dengan korban rohani dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah persembahan tubuh kita kepada Allah untuk pelayanannya, mengutip Roma 12 ayat 1. Kemudian pemberian hadiah atau donasi ya, atau sumbangan untuk memungkinkan penyebaran Injil, mengutip Filipi 4 ayat 18. Yang ketiga, nyanyian pujian, mengutip Ibrani 13 ayat 15. Ya, dan yang keempat, melakukan kebaikan, berbagi harta milik kita, mengutip Ibrani 13 ayat 16. Berbagai contoh ini mendorong kita untuk berpikir bahwa apapun yang kita lakukan dalam pelayanan kepada Allah dapat dianggap sebagai korban rohani yang berkenan kepada Allah, menyenangkan Allah ya. Aroma harum yang terus-menerus naik ke tahtanya dan mendatangkan kesenangan baginya. Ya, jadi karena kita sudah tidak mempersembahkan korban binatang lagi, ya, itu sudah digenapi oleh korban Yesus, maka korban rohani kita ini beda. Korban rohani kita itu apa? Tubuh kita persembahkan untuk pelayanan. Ya, kita kasih hadiah, kasih donasi untuk membantu penyebaran Injil, membantu penginjilan. Kita memberikan nyanyian pujian, kita melakukan kebaikan, berbagi harta milik kita. Itulah korban rohani, ya. Itulah korban rohani yang berkenan kepada Allah, menyenangkan Allah, ya. Pelayanan kita itu korban rohani, ya. Tapi kembali ke 1 Petrus 2 ayat 5b tadi ya. Kita baca kalimat selanjutnya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Ya, jangan lupa lanjutannya, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu korban rohani itu apa, itulah pelayanan kita, itu dipersembahkannya harus melalui Yesus Kristus. Harus dipersembahkan melalui Yesus Kristus. Ya, kita baca komentar dari Grudem ya. Korban rohani harus dipersembahkan melalui Yesus Kristus karena hanya melalui Dia orang Kristen layak menjadi imam bagi Allah atau melakukan apapun yang menyenangkan di mata Allah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya gini, kita ini orang berdosa. Ya, orang berdosa itu tidak mampu membawa sesuatu kepada Allah. Orang berdosa itu tidak mampu membawa sesuatu yang berkenan kepada Allah, tidak mampu membawa sesuatu yang menyenangkan Allah. Itu orang berdosa. Ya, tapi Yesus itu benar. Bukan seperti kita orang berdosa. Yesus itu benar. Kebenaran Yesus itu diterima di hadapan Bapa. Ya. Maka kalau kita membawa korban rohani kita, ya, yang tadi itu ya, pelayanan kita itu ya, kita bawa korban rohani kita melalui Yesus, ya, maka kebenaran Yesuslah yang akhirnya akan menyampaikan itu di hadapan Bapa. Ya. Kalau kita membawa itu melalui Yesus, kebenaran Yesus akan dipakaikan kepada kita sehingga kita dibenarkan menurut kebenaran Yesus, sehingga persembahan kita ini, korban rohani kita ini menjadi layak di hadapan Bapa. Ya, gitu ya. Jadi eh, tubuh kita yang kita gunakan untuk melayani Allah ya, itu kita bawa melalui Yesus, maka itu dilayakan untuk menyenangkan Allah. Kemudian donasi kita untuk membantu penginjilan ya, itu dibawa melalui pengantaran Yesus. Maka dengan begitu dilayakan untuk menyenangkan Allah, untuk berkenan bagi Allah. Nyanyian kita, ya nyanyian kita itu dibawa melalui Yesus sehingga itu layak untuk berkenan bagi Allah, menyenangkan Allah. Ya, begitu juga dengan eh, apa kebaikan kita, harta benda kita. Ya, jadi kuncinya di sini apa? Dibawa melalui Yesus, perantaraan Yesus ya, itu kuncinya. Ya, dan ini dikonfirmasi oleh Ibrani 11 ayat 6, tolong dibuka Bil. Tapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa menjelaskan konteksnya ya, karena konteksnya sebenarnya kalau kita baca dari ayat 5 ini tentang Henok ya. Tapi akan terlalu panjang kalau kita bahas sampai ke sana. Intinya ada di kalimat pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau hanya dengan korban rohani yang tadi kita sudah sebutkan ya, tubuh kita yang kita gunakan untuk pelayanan, kemudian donasi kita, kemudian nyanyian kita, kebaikan kita, harta benda kita. Kalau itu hanya kita bawa dari diri kita sendiri saja, itu nggak mungkin berkenan kepada Allah, nggak mungkin menyenangkan Allah. Itu harus dibawa melalui iman kepada Yesus, harus dibawa melalui pengantaraan Yesus. Karena hanya Yesus yang benar, kebenaran Yesus diterima di hadapan Allah, gitu kan? Ya. Kemudian kebenaran Yesus ini dipakaikan kepada kita dibenarkan karena kita beriman pada Dia, maka melalui Yesus, melalui pengantaraan Yesus, ya pelayanan-pelayanan kita tadi itu bisa berkenan kepada Allah, bisa menyenangkan hati Allah. Ya. Jadi kalau kita rangkum ya penjelasan tadi ya, bagaimana kita dapat berkenan pada Allah ya dengan melayani melalui perantaraan Yesus. Itu jawabannya ya. Kuncinya ada di perantaraan Yesus. Ya, seperti itu. Silahkan tanggapannya, Bill. Ya, ini ada satu kutipan dari Are You Light Bearers? Tulisannya White ya. Dikatakan bahwa Yesus adalah terang agung yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Seluruh surga tertarik pada konflik yang terjadi di dunia ini antara kebenaran dan kesalahan, terang dan kegelapan. Sumber agung dari semua terang terus bersinar, dan mereka yang menangkap sinarnya dan akan memantulkannya kepada orang lain akan menjadi pembawa terang di dunia yang gelap ini. Kita tidak dapat menyenangkan Tuhan ketika kita membiarkan pikiran kita berkutat pada ketidaksempurnaan kita, meratapi terus-menerus atas kondisi kita, dengan mata kita terus-menerus diarahkan pada kesalahan dan kekeliruan kita. Datanglah kepada Yesus. Dia adalah terang dunia. Pegang kekuatannya dengan iman dan berdamailah dengannya. Akankah Anda berbicara tentang kelemahan Anda? Tidak, tidak. Karena itu menyenangkan musuh. Renungkan bantuan besar yang telah disediakan bagi Anda di dalam Yesus, penebus Anda. Ya, jadi memang benar kata Mas Jansen tadi,
Ya, nyanyian tubuh uang harta emangnya tuh seberapa banyak sih, seberapa berarti sih bagi Tuhan dari kacamata manusia melihat nilai gitu kan. Ya nggak ada, close to nothing sebenarnya. Gitu kan. Hmm. Belum lagi dihitung sama keberdosaan kita yang memberi memberi semua persembahan itu. Ya kan? Nah, kadang-kadang hal itu membuat kita apa? Membuat kita apa? Drawback in despair, membuat kita aduh merasa kita nih nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Nggak Hmm. berarti. Jadi ya udahlah, kalau saya nggak berarti mungkin Tuhan memang nggak peduli sama saya. Siapalah saya ini gitu kan. Jadi apapun yang Ya. saya perbuat nggak ada pengaruhnya sama Tuhan karena saya manusia berdosa. Ya, tapi tidak seperti itu ya. Ternyata Tuhan mau kita menyenangkan Dia, tapi bukan dengan usaha kita, gitu. Bukan dengan keberhasilan kita, karena itu tidak ada nilainya, bahkan tidak layak gitu ya tadi, gitu. Tapi melalui apa? Melalui iman kepada Yesus ya. Di kutipan ini juga sama ya, berbicara hal yang sama ya. Datanglah kepadanya melalui iman dan berdamailah dengannya gitu. Supaya kita punya confidence bahwa oh, oh Tuhan itu masih menerima kita kok kalau kita mau datang kepada Dia melalui Yesus. Gitu ya, melalui iman kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu, Mas Hansen. Ya. Ya, terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke Lukas 15 ya. Kita baca dulu ayat 11 sampai 20a ya. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang ya, sangat terkenal. Saya yakin semua penonton juga sudah tahu kisah ini ya, tapi kita pelajari lagi ya untuk melihat poin apa yang bisa kita dapat tentang berkenan kepada Allah, tentang menyenangkan Allah. Hmm. Lukas 15 dari ayat yang Sebelas ke-11. sampai 20a. Oke. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Oke, ya. Kita sudah tahu cerita ini pasti ya. Jadi si anak laki-laki ini minta warisannya duluan, ya kan? Nah, ini menarik ya, karena warisan itu harusnya diberikan setelah ayahnya meninggal kan. Ya, jadi kalau dia minta warisan duluan itu seakan-akan dia bilang aku berharap kamu meninggal atau lebih baik kamu mati aja Pak, gitu ya. Jadi minta warisan duluan itu adalah penolakan kepada ayahnya, penolakan kepada rumah tangga yang dipimpin ayahnya itu. Itu ya. Nah, kemudian ya dia pergi, dia sia-siakan warisannya itu sampai dia jatuh miskin, dia kelaparan ya. Ya kemudian sampai-sampai itu dia iri sama babi itu ya, yang makan dari palungan. Ya, sebegitu rendahnya kondisi dia saat itu. Nah, dan dia sadar ya, kalau di rumah bapaknya, jangankan anak ya, di rumah bapaknya hamba-hamba aja itu hidupnya enak. Ya, hamba-hamba bapaknya itu hidupnya lebih enak dari kondisi dia sekarang. Ya. Hmm. Jadi dia pengen pulang, harapannya adalah pulang sebagai hamba. Ya karena dia merasa nggak mungkin aku pulang sebagai anak, pasti udah ditolak gitu. Ya aku ini sudah durhaka kan gitu. Masa tahu-tahu pulang minta diterima lagi jadi anak. Ya, dia pulang bukan sebagai anak, dia pengen pulang sebagai hamba. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau anak ini pulang ya, wajarnya adalah ada penolakan nanti dari si bapak. Ya. Kamu ini loh, ya, kamu sendiri yang
minta warisan, kamu sendiri yang memilih pergi, ya sekarang kamu seenaknya mau kembali, ya nggak bisa, udah pergi sana, kamu nggak diterima lagi. Ya, mungkin gitu reaksi sang bapak ya, dan itu masuk akal ya, karena yang dilakukan oleh anak ini udah keterlaluan. Ya, jadi dia nggak bisa diterima lagi jadi anak gitu. Tapi ternyata bapaknya ini tidak bersikap seperti itu, ya. Bapaknya ini ya yang di sini adalah sebuah simbol yang melambangkan Tuhan ya. Si bapak ini ternyata berlaku sebaliknya. Dia ternyata malah menerima anaknya itu. Ya. Nah, kita baca ayat 20b sampai 24. Silahkan, Bill. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukar cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya, ya di situ dikatakan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Perhatikan tuh ya, ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Ya. Kita buka satu komentar dari Kinner, tolong di copy Bill. Ya, di sini Craig Kinner ya dalam komentarnya yang berjudul The IVP Bible Background Commentary. Ya, jadi ini adalah komentari yang khusus membahas latar belakang budaya, latar belakang sejarah dari sebuah teks Alkitab ya. Di sini dia mengomentari uh, adegan di mana sang ayah ini berlari untuk menyambut anaknya. Oke, begini kata Kinner. Merupakan pelanggaran terhadap martabat seorang pria Yahudi yang sudah tua untuk berlari. Ya, jadi kalau seorang bapak ya, pria Yahudi yang tua itu berlari itu seperti dia apa istilahnya? Kalau kita sebut pakai kata yang lebih sederhana gengsi gitu kan. Hmm. Ya, jadi ya kali ya aku yang lari, dialah yang lari gitu kan. Karena apa secara status bapak itu lebih tinggi dari anak, apalagi dia udah tua. Jadi apa pelanggaran martabat kalau dia sampai dia yang lari menyambut anaknya. Ya, kita lanjutkan ya. Meskipun cinta keluarga dapat diutamakan daripada martabat setelah lama tidak bertemu. Ya, tapi di sini ya sang bapak lebih mengutamakan cinta daripada martabatnya dia sendiri, daripada gengsinya dia sendiri ya. Di situ ada contoh dari Tobit 11 ayat 9, tapi itu bukan bapak dan anak, ibu dan anak contohnya ya. Oke. Dan bagian selanjutnya menarik nih. Dengan jubah yang normal, sang ayah harus mengangkat roknya untuk berlari ya. Nah, ini poin yang menarik dari latar belakang budaya saat itu ya. Karena dalam budaya saat itu berpakaian itu bukan seperti kita dengan baju dan celana. Ya. Pada abad pertama di Israel ya berpakaian itu dengan jubah. Nah mungkin kita nggak memikirkan ini waktu kita membaca teks bahwa ayahnya berlari. Tapi kalau kita ingat bahwa pakaian orang Israel di abad pertama itu adalah jubah, maka waktu ayahnya berlari itu susah melari pakai jubah. Maka dia harus angkat itu rok dari jubahnya. Ya, itu kan secara pemandangan itu kan apa istilahnya? Agak memalukan gitu ya, lari sambil mencincing jubah gitu kan agak ya, agak memalukan gitu. Tapi bagi ayahnya nggak apa-apa. Ya, agak agak memalukan, nggak apa-apa. Dia nggak mementingkan martabat dia, gengsi dia. Yang penting dia mau sambut anaknya. Ya, jadi dia berlari itu sangat penting itu. Ya. Itu melawan gengsinya dia, bahkan sampai dia cincin roknya karena itu jubah ya, bukan bukan pakai celana kayak gitu ya. Hmm. Dan lebih lanjut lagi ya, kita sudah baca tadi, sang ayah ini mengembalikan lagi posisi anak tadi ke rumah tangga. Ya. Jadi dia diterima lagi sebagai anak, bukan sebagai hamba. Anaknya dari awal udah nggak pede kan, ya sudahlah, aku kembali sebagai hamba aja, udah nggak mungkin aku diterima lagi sebagai anak, kesalahanku udah terlalu besar. Tapi nyatanya dia diterima lagi sebagai anak, dikembalikan lagi ke rumah tangga. Ya. Bahkan sampai dibuatkan perayaan, dibuatkan pesta. Ya. Kisah ini ya seperti kisah Allah terhadap kita ya. Seperti
Sang bapak dalam perumpamaan ini ya, menganggap bahwa anak yang hilang itu sangat berharga, begitu pula Tuhan menganggap kita, manusia ini sangat berharga. Seperti sang bapak ya, bersuka cita atas keselamatan, atas pertobatan, atas kembalinya anak yang hilang ini. Begitu juga Bapa di surga ya, bersuka cita apabila kita kembali, kita bertobat. Ya. Bapa bersuka cita meskipun hanya satu jiwa saja yang selamat. Ya, hanya satu jiwa saja yang kembali yang bertobat ya. Seperti itulah eh, luar biasanya kasih Allah itu ya. Seperti itu Billy. Silahkan tanggapannya. Oke, ini ada satu kutipan dari Selected Messages halaman 250 ya. Dikatakan seperti ini. Kristus mengetahui sejak awal tentang kemurtatan setan dan tentang kejatuhan Adam melalui kuasa tipu daya orang murtad. Rencana keselamatan dirancang untuk menebus umat manusia yang telah jatuh, untuk memberi mereka ujian lain. Kristus ditunjukkan untuk jabatan perantara sejak penciptaan Allah, ditetapkan sejak kekal untuk menjadi pengganti dan jaminan kita. Sebelum dunia diciptakan, telah diatur bahwa keilahian Kristus harus diselumuti oleh kemanusiaan. Suatu tubuh, kata Kristus, telah engkau mempersiapkan bagiku. Ibrani 10 ayat 5. Membawa kemanusiaan ke dalam Kristus, membawa umat manusia yang telah jatuh ke dalam kesatuan dengan keilahian, adalah pekerjaan penebusan. Kristus mengambil sifat manusia agar manusia dapat menjadi satu dengannya, sebagaimana ia menjadi satu dengan Bapa. Agar Allah dapat mengasihi manusia sebagaimana ia mengasihi anaknya yang tunggal. Agar manusia dapat mengambil bagian dari sifat ilahi dan menjadi sempurna di dalam dia. Ya, ini adalah satu penggambaran ya bahwa rencana keselamatan itu sudah ada sejak awal. Tuhan itu Maha tahu dan ya sebegitu besarnya lah kasih Dia akan kita ya, akan manusia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya kan? Tuhan Yesus mengambil resiko yang sangat besar untuk untuk apa turun ke dunia dalam kemanusiaan, mengambil resiko yang sangat besar untuk dicobai oleh setan, tapi dinyatakan menang untuk kita, gitu ya. Jadi memang dalam cerita anak yang hilang, ya logika logika sederhananya adalah seperti ini. Tuhan sudah terlalu banyak berinvestasi ya untuk keselamatan manusia. Sudah terlalu banyak yang diinvestasikan Tuhan ya. Ya dirinya sendiri, dia menginvestasikan dirinya sendiri untuk keselamatan umat manusia. Sehingga kalau satu orang yang bertobat, ya dia akan sangat senang daripada tidak ada sama sekali. Itulah kenapa pertobatan kita itu selalu berharga bagi Tuhan ya. Apakah kita itu udah jauhnya itu jauh banget atau jauhnya jauh sedang, tapi bagi Tuhan pertobatan kita secara individu itu sangat berharga bagi dia ya. Karena dia sudah terlalu keluar banyak ke dalam kacamata manusia ya. Kalau saya mencoba pakai kata kata yang lebih masuk akal ya. Dia terlalu keluar banyak untuk kita. Ya. Kalau kita udah apa ya mati-matian lah untuk melakukan suatu hal ya, apapun hasilnya ya kita akan sangat senang. Apalagi kalau misalnya dalam kasus ini Tuhan ya dia mau mengorbankan dirinya untuk kita, maka ya sangat bersuka cita, ya sangat bersuka cita untuk melihat kita kembali. Nah pertanyaannya sekarang kita mau kembali atau tidak, gitu kan? Ya, yang lucunya cerita ini mindset anaknya itu cukup pintar ya. Ya udahlah, saya balik jadi hamba aja lah. Toh hamba nggak hina-hina amat kalau di tempat bapak saya gitu kan. Daripada daripada di sini makan nggak jelas, miskin, mending jadi hamba gitu ya. Dan kerendahan hati dia lah yang membawa dia bertobat ya. Kalau dia masih keras ya mungkin dia nggak akan mikir untuk pulang ya, gitu kan. Dan kerendahan hati dia itu disambut oleh kerendahan hati bapaknya untuk ngangkat jubahnya itu sambil berlari. Dan itu ya itulah yang Tuhan lakukan untuk kita ya. Dia membuang gengsinya, membuang eksistensi dirinya sendiri ya untuk membuat jalan bagi penebusan kita ya. Dan itu luar biasa sih menurut saya. Mungkin itu Mas Yansan. Ya, ya terima kasih Bill. Kita lanjutkan ke ayat inti kita untuk pekan ini ya. Yap. Kita baca Zefanya 3 ayat 17. Devanya 3 ayat 17. Ya. Tuhan Allahmu ada di antara kamu, di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita.
Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ya, oke. eh ini adalah apa istilahnya? Ayat yang sangat indah ya, yang sangat luar biasa dalam menggambarkan kasih Allah ya. Ya. Tolong kutip Bill, tampilkan satu komentar dari Robertson. Ya, ya saking luar biasanya ayat ini ya, Robertson dalam komentarnya terhadap kitab Nahum, Habakuk dan Zefanya ya, yang itu adalah bagian dari seri New International Commentary on the Old Testament. Dalam komentarnya, Robertson tuh sampai menyebut ayat ini sebagai Yohanes 3 ayat 16-nya Perjanjian Lama. Ya. Kalau di Perjanjian Baru, ayat yang paling utama untuk menggambarkan kasih Allah itu Yohanes 3 ayat 16. Maka kalau di Perjanjian Lama ini ayatnya yang paling Nah, utama untuk menggambarkan kasih Allah ya. Itu menurut hmm, Robertson ya, seorang pakar Perjanjian Lama. Ya. Oke. Dan sekarang saya minta Bill tolong eh, di kopas bagian B-nya doang, dibikin di baris baru ya dari ia bergirang itu. ya. Ya, habis itu tolong dipisahkan jadi 3 baris. Ya. Jadi setiap baris itu punya punya paragraf sendiri gitu ya. Ya. Zefanya 3:17b itu kita bisa pisahkan jadi 3 baris ya. Baris pertama, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Baris kedua, ia membaharui engkau dalam kasihnya. Baris ketiga, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Oke? Ya. Sekarang kita bahas dulu baris pertama dan baris ketiga ya. Nah, kita baca dalam bahasa Ibrani. Tolong buka Bil, Zefanya 3:17 dalam bahasa Ibrani. Depan. 17 ya. Ya, saya bacakan Adonai Elohaich, Tuhan Allahmu, Bekir Bech, ada di tengah-tengahmu. Gibor Yoshia, seorang pahlawan yang menyelamatkan. Ya. Yasis alaih beshimcha. Ya. Ini adalah baris pertama dari ayat 17b. Yasis alaih beshimcha. Dalam bahasa Indonesia, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya adalah ia yasis karena engkau dengan simcha. Oke? Ada 2 kata ya, yasis dan simcha. Yasis itu artinya adalah bersorak gembira, bersukacita. Kemudian simcha itu artinya adalah bersukacita, gembira. Ya, jadi pada dasarnya 2 kata ini sinonim. Ya, seakan-akan dia bersukacita karena engkau dengan bersukacita, atau dia bergembira karena engkau dengan bergembira. Ya. Nah, bahasa Indonesia sengaja pilih satu di antara 2 sinonim itu supaya kerasa ada bedanya. Ya. Pak, tapi pada dasarnya 2 kata ini maknanya adalah sukacita gembira dan itu sinonim. Ya, yasis dan simcha. Oke. Kemudian kalimat selanjutnya Yaharis be'ahavto Yaharis be'ahavto dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ia membaharui engkau dalam kasihnya. Itu kita bahas nanti aja ya. Sekarang ke baris yang ketiga. Dalam baris ketiga dikatakan Yagil alaih berina ya. Yagil alaih berina dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai ya. Membingungkan terjemahan bahasa Indonesianya ya. Bersorak-sorak dengan sorak-sorai itu kan sama aja. Ya, tapi bahasa aslinya itu adalah yagil. Yagil itu artinya bersukacita juga. Ya. Dia yagil karena engkau dengan rina. Dengan rina. Rina itu sorak-sorai. Tapi bisa juga diterjemahkan sebagai nyanyian. Ya, makanya ada beberapa terjemahan bahasa Inggris yang menerjemahkannya sebagai singing ya nanti ya. Tapi di sini ada Nesby. Nesby menerjemahkannya sebagai shouts of joy ya, tetap sorak-sorak ya. Seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya di sini aja kita udah punya 3 kata ya. Ada kata yasis, ada kata simcha, dan ada kata yagil. Yang sebenarnya itu artinya sama-sama aja. Ya, artinya adalah bergembira, bersukacita. Ya, jadi di sini
Nabi Zefanya menulis ini ya menggunakan semua kata yang ada dalam bahasa Ibrani untuk menggambarkan sukacita, untuk menggambarkan kegembiraan. Kenapa? Karena satu kata aja nggak cukup untuk menggambarkan betapa bersukacitanya Allah, betapa gembiranya Allah. Ya. Kalau hanya pakai kata yasis ya, itu nggak cukup menggambarkan itu. Karena sukacita Allah, gembiranya Allah lebih dari itu. Ya. Kalau hanya pakai kata simha juga, nggak cukup untuk menggambarkan itu. Kalau hanya pakai kata yagil juga nggak cukup. Ya. Begitu besarnya sukacita Allah, gembiranya Allah ya akan umatnya yang sudah ditebus ini ya. Itu kan konteksnya itu ya, umat tebusan konteks ayat ini ya. Maka Nabi Zefanya pakai semuanya ya. Yasis, Shimcha, Yagil, pokoknya semua kata yang maknanya bergembira, bersukacita dia pakai untuk menggambarkan sebegitu dalamnya, sebegitu besarnya sukacita dan kegembiraan Allah ini. Ya, gitu ya. Itu untuk baris pertama dan baris ketiga dari ayat 17b. Sekarang yang sulit untuk dipahami adalah baris kedua ya. Itu sulit untuk dipahami. Jangankan menafsirkan ya, menerjemahkannya aja itu udah susah. Oke. Saya ulangi dalam bahasa Ibrani ya, baris kedua ya. Dikatakan ya kharas be'ahavto. Oke. Ya kharas ini yang diterjemahkan sebagai memperbaharui dalam bahasa Indonesia, be'ahavto dalam kasihnya ya, dari kata ahava kasih ya. Oke. Sekarang kita buka Bidi Bibil, di situ ada keterangan untuk kata kharas ya. Nah, coba ke bawah ke bagian hifil. Terus ya nif'al hif'il ya, ini hif'il ya. Ya, jadi ini memang cukup sulit ya karena ini sangat teknis grammar ya, tata bahasa. Tapi dalam bahasa Ibrani itu ya, sebuah kata kerja itu bisa dibagi jadi 7 bangunan gitu ya. Ada Paal itu biasa disebut kal, kemudian ada PL, kemudian ada Paal PL, hif'il, hitpael ya dan seterusnya ya. Itu. Dan kita nggak perlu membahas itu karena nanti pembahasan kita jadi terlalu teknis ya. Tapi kata kharash dalam bentuk hifil yang mana zifanya 3 ayat 17 itu apa di situ kata kharashnya munculnya memang dalam bentuk hifil ini ya. Itu maknanya adalah be silent artinya apa? Diam, ya kan? Dam ya, apa bodoh, tapi bodohnya itu bukan dalam artian kognitif ya, tapi bodoh itu maksudnya dalam artian ya hening apa dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya, speechless itu, terdiam ya itu tidak bisa berkata apa-apa itu cukup tepat ya. Nah, kalau memang kata kharas dalam bentuk hifil ya, itu maknanya adalah diam, tidak mampu berkata apa-apa ya. Kenapa terjemahan baru bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai memperbaharui? Itu kan beda banget itu. Diam, tidak dapat berkata apa-apa dengan memperbaharui itu kan jelas berbeda maknanya. Ya. Di sini ya kita akan coba pelajari dengan lebih detail ya. Ada 3 cara untuk menerjemahkan kata kharas ya dalam ayat ini. Oke, kita mulai dari cara yang pertama dulu. Cara yang pertama adalah menerjemahkan kata kharas sebagai kata kerja transitif. Kata kerja transitif ya. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja transitif itu adalah kata kerja yang memerlukan objek. Oke, jadi dia harus ada objeknya. Itu ya. Nah, ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris ya yang memilih menerjemahkan kata kharas ini sebagai transitif. Oke, kita buka ESV Bill. ESV. Ya, tambahkan di sebelah kanannya ini ya, Nesby ya. Ya, ya. Di situ ESV menerjemahkannya sebagai He will quiet you. Oke, He will quiet you. Apa artinya He will quiet you? Artinya adalah dia akan mendiamkanmu. Oke, jadi bagi ESV kata kharas yang artinya adalah diam, tidak bisa berkata-kata itu harus ada objeknya. Objeknya apa? Kamu. Kamu. Jadi bukan Allah diam, bukan.
Bagi ESV, ini transitif, butuh objek. Diam ini siapa yang didiamkan? Oke. Nah, ESV menambahkan kata kamu di situ. Meskipun dalam bahasa aslinya nggak ada kata kamu ya. Tapi ESV berpikir karena ini butuh objek, maka objeknya itu kamu. Jadi dia mendiamkan kamu. Ya, itu ya. Dia mendiamkan kamu. Itu bagi ESV. Nah, pertanyaannya adalah kenapa penerjemah ESV berpikir bahwa kata kharas dalam bentuk hifil ini butuh objek sehingga dia harus dianggap sebagai transitif. Ya, dia membandingkan dengan Ayub 11 ayat 3. Ya, Ayub 11 ayat 3. Dalam Ayub 11 ayat 3 memang betul kata kharas ini muncul dalam bentuk transitif, dalam bentuk objek ya. Apa dalam apa sebagai kata kerja yang butuh objek. Itu didasarkan pada Ayub 11 ayat 3. Oke. Ini untuk cara pertama, ya. Ya, sebenarnya bukan hanya kamunya ya deal poinnya ya, tapi bukan dia diam, jadinya dia mendiamkan ya karena ada objeknya kan. Hmm. Ya, makanya harus disampaikan terjemahan bahasa Indonesianya itu dia mendiamkan. Karena kalau ada objeknya bukan jadi dia diam, tapi jadi dia mendiamkan orang ada objeknya kan gitu kan. Ya, jadi perbedaannya di kata kerjanya itu sendiri berubah jadinya karena harus ada objeknya. Dia mendiamkan kamu. Iya, jadi ada kayak gitunya ya. Oke. Kemudian cara kedua untuk menerjemahkannya adalah sebagai kata kerja intransitif. Ya, ini lawannya transitif. Intransitif itu apa? Intransitif itu artinya dia tidak butuh objek. Ya, ada ya beberapa kata kerja itu yang hanya subjek dan kata kerja dia udah jadi. Dia nggak butuh objek, ya kan? Ini cara menerjemahkan yang kedua. Contoh terjemahan yang pakai cara kedua ini apa? Nesby. Kita baca di situ ya. He will be quiet in his love ya. Jadi he will be quiet. Dia akan diam. Itu nggak butuh objek. Ya. Dia nggak butuh apa siapa objeknya, apa objeknya nggak. Ya dia diam dalam apa untuk dirinya sendiri dalam dirinya sendiri. Ya, gitu ya. He will be quiet. Nah, terjemahan lain yang memakai pendekatan ini itu adalah King James Version. Tolong Bill, tampilkan King James Version. Eh, gitu. Ya, Pak, saya di situ. 17. Ya, di sini King James Version menerjemahkannya sebagai He will rest. Oke, dia akan beristirahat. Ya, itu juga nggak butuh objek ya. Mengistirahatkan apa? Enggak ya, nggak perlu objeknya. Dia istirahat hanya subjeknya melakukan sebuah apa aktivitas tertentu itu udah cukup. Dia beristirahat gitu, nggak perlu objek lagi, gitu ya. Dan meskipun ini terjemahannya dinamis ya, nggak literal, bukan dia akan diam gitu ya, tapi kira-kira istirahat dan diam itu kan punya kesamaan makna ya. Artinya dia tidak berbuat apa-apa, dia tidak berkata apa-apa gitu ya. Jadi KJV, King James Version di sini lebih mengikuti intransitif ya. Yang intransitif ada satu lagi yaitu CSB, ya, Christian Standard Bible ya. Nah, coba bel ayat 17. Ya, ya, CSB juga menerjemahkannya sebagai He will be quiet ya. Dia akan diam. Oke, eh, tanpa objek ya, hanya subjeknya dan dia diam itu sudah cukup gitu ya. Gitu. Nah, ada beberapa keberatan ya dari para pakar Alkitab dengan cara penerjemahan yang kedua ini. Oke, ada beberapa keberatan ya. Salah satu keberatan ini disampaikan oleh Roberts, bukan Robertson ya, tapi Roberts dalam komentarnya. Ya, tolong Bill, tampilkan komentarnya Roberts terhadap kitab Zefanya. Menurut Roberts, terjemahan intransitif, terjemahan yang tidak butuh objek, dia akan tetap diam, itu nggak masuk akal. Karena bagi Roberts, itu akan bertentangan dengan dua baris yang menghimpit baris kedua. Ya. Ingat kan tadi ada tiga baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Bagi Roberts, kalau baris kedua itu maknanya adalah Tuhan akan tetap diam, maka dia bertentangan dengan baris sebelumnya, baris pertama, dan bertentangan dengan baris selanjutnya, baris ketiga. Karena di baris pertama dan di baris ketiga, Tuhan itu bersorak kegirangan. Ya, coba kita buka lagi tiga baris tadi ya.
Baris pertama, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Oke, jadi apa? Sukacita bersorak-sorai. Oke. Kemudian baris ketiga, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Sukacita bersorak-sorai. Di baris pertama sukacita sorak-sorai, di baris ketiga sukacita sorak-sorai. Bagi Roberts ya dan para pakar lain yang keberatan dengan terjemahan intransitif ini, bagi Roberts nggak mungkin dia bersukacita bersorak-sorai di awal, di akhir dia bersukacita bersorak-sorai, masa di tengahnya dia tiba-tiba diam. Itu bagi Roberts. Masa di tengahnya tiba-tiba diam di antara dia bersorak-sorai. Bagi mereka ini kontradiksi. Kontradiksi ya. Jadi nggak mungkin ini intransitif. Nggak mungkin apa Allah diam. Nggak mungkin. Ya, orang dia habis bersorak-sorai sebelumnya dan bersorak-sorai sesudahnya. Masa di tengah-tengahnya tiba dia diam. Maka bagi Roberts ini ya, dan penerjemah ISV tadi ya, itu harusnya mendiamkan. Karena dia lagi bersorak-sorai, yang diam harusnya bukan dia mendiamkan supaya nggak kontradiksi. Itu bagi Roberts ya. Tapi pandangan Roberts ini dibantah oleh pakar yang lebih berpandangan bahwa ini harus intransitif. Oke, nah kita buka komentarnya dari Barker. Coba. Ya, ini komentari dari Barker dan Bailey ya. Barker dan Bailey menganggap itu bukan kontradiksi. Ya, di baris pertama Tuhan bersukacita bersorak-sorai, di baris ketiga Tuhan bersukacita bersorak-sorai, terus di baris kedua Tuhan diam, itu bukan kontradiksi. Tapi bagi Baker dan Bailey itu lebih sebuah proses, bukan sebuah kontradiksi. Ya, jadi prosesnya adalah Tuhan bersukacita, kemudian dia diam, kemudian dia bersorak-sorai menyanyikan lagu untukmu, Rina tadi dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi bagi orang yang berpandangan ini intransitif, nggak ada masalah, itu bukan kontradiksi. Proses, itu proses, itu ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau begitu, apa maksudnya diam di sini? Ya, kalau memang ini sebuah proses, ya dan memang tidak bertentangan dengan Tuhan yang bersukacita, yang bersorak-sorai di baris pertama dan baris ketiga, maksudnya diam di sini apa? Diamnya seperti apa? Ya, nah, kita lihat komentar dari Robertson. Nah, Ya, ini komentar dari Robertson ya. Perhatikan kata Robertson ya. Kata kerja Ibrani haras ya yang dalam terjemahannya artinya diam itu maknanya intransitif, tidak butuh objek. Kecuali dalam ayat 11 ayat 3 ya. Jadi kalau tadi apa yang menerjemahkan transitif, yang menerjemahkan butuh objek, dia mendiamkan kamu itu pakai dasar ayat 11 ayat 3. Di sini Robertson bilang, loh, ayat 11 ayat 3 itu justru pengecualian, justru kasus khusus, ya. Karena di seluruh tempat lain di Alkitab, setiap kata haras muncul dalam bentuk hifil, dia itu selalu intransitif, selalu tidak butuh objek. Diam, bukan mendiamkan. Ya. Jadi ayat 11 ayat 3 itu hanya satu-satunya kasus yang seperti itu. Itu eksepsional, pengecualian. Bukan malah pengecualian yang dibikin jadi dasar. Ya, yang dijadi dasar harusnya yang lebih di kasus-kasus yang lebih umum, yang di hmm. ayat-ayat lain. Itu bagi Robertson. Ya. Dan diam ini ya, diam ya, menurut penjelasan Robertson itu lebih menggambarkan kondisi batin, bukan menggambarkan ketenangan yang disampaikan kepada yang lain. Maksudnya apa? Kalau dikatakan di situ Tuhan diam, maksudnya apa? Kondisi batin Tuhan di situ yang diam, yang tenang. Bukan berarti diamnya Tuhan atau tenangnya Tuhan disampaikan ke orang lain. Dalam artian ini ke umatnya, bukan. Oke. Kondisi batin Tuhan sendirilah yang diam, yang tenang. Ya, bukan kediaman ketenangan itu disampaikan ke orang lain. Itu maksudnya. Oke. Kemudian dilanjutkan oleh Robertson ya. Jika cara berekspresi sang nabi tampak berlebihan ya, kalau kita menganggap Zevanya ini berlebihan mendeskripsikan Tuhan kayak gitu, Tuhan diam berlebihan ya. Robertson bilang, harus diingat bahwa Allah pada hakikatnya adalah kasih. Tuhan itu hakikatnya kasih, mengutip 1 Yohanes 4 ayat 8. Sebagai sumber langsung dari semua kasih sejati, ia tidak hanya mampu mencapai setiap kedalaman kasih yang bermanfaat yang dialami oleh ciptaannya. Ia pada hakikatnya dapat melampaui setiap emosi manusia akan kasih sejati. Jika seorang manusia dengan segala keterbatasan hakikatnya dapat menikmati kemurnian kasih yang hakiki dalam waktu yang singkat, maka tentu saja yang Maha Kuasa sendiri dapat mencapai kedalaman kasih yang lebih besar dan mempertahankan kedalaman ini tanpa batasan waktu. Ya. Maksudnya Robertson gini, jangan anggap Zevanya berlebihan mendeskripsikan Tuhan sebagai diam. Tuhan itu hakikatnya kasih. Tuhan itu sumber dari semua kasih. Nah, manusia ini kan terbatas loh. Manusia ini kan
hidupnya hanya sebentar saja, hanya sementara. Oke. Manusia yang hanya hidupnya sementara, yang hidupnya hanya sebentar saja ini, itu saja mampu mengekspresikan kasih dengan ekspresi yang dalam. Ya, para penonton pasti tahu ada kalanya kita mengekspresikan kasih itu dengan kediaman, dengan ketenangan. Ya, maksudnya apa? Dalam kasih itu kita diam, tenang, kontemplasi, merenung, merenung. Ya, misalkan ini contoh aja ya, ada seorang pasangan gitu ya, suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya. Pasti ada momen di mana dalam kasihnya itu suaminya ini merenung. Oh, aku apa diam, dia mengasihi dalam diam, dalam apa dia tenang dan merenung, berkontemplasi dalam dirinya sendiri. Oh ya, aku mengasihi dia. Dia ini istriku, begini-begini. Ya, dia merenungkan dalam diam kasih kepada istrinya. Begitu juga istrinya. Pasti ada momen kayak gitu. Bapak ke anak atau ibu ke anak, ya. Pasti ada di mana momen seorang bapak atau seorang ibu mengasihi anaknya, tapi itu dalam diam. Dia diam, hening, dia berkontemplasi, dia merenung. Ya, sungguh aku sayang sama anakku ini ya. Aku sayang sama anakku begini, begini, begini. Manusia ya, yang fana ini, yang terbatas ini itu saja mampu mencapai kedalaman kasih dengan ekspresi diam, ketenangan, kontemplasi, merenung. Nah, Tuhan itu adalah sumber dari kasih itu sendiri. Ya, dia tuh kekal. Jadi, nggak mungkin Tuhan nggak bisa mengekspresikan kasih dengan ketenangan, dengan kontemplasi, dengan merenung. Ya. Oh, Ekspresi kasih Tuhan itu juga termasuk dia merenungkan umatnya dalam diam. Ya, itu ada. Ya, dan mungkin ini hal baru bagi kita ya. Karena kalau Tuhan bersuka cita pada umatnya, itu mungkin kita sudah pernah pelajari ya. Tuhan mengasihi dengan apa? Dengan tindakan. Itu mungkin kita sudah pernah pelajari. Tapi Tuhan mengasihi dalam arti Tuhan sampai terdiam, merenungkan kasihnya kepada manusia. Itu mungkin baru pertama kali kita pelajari ini. Ya, tapi itu yang terjadi di sini. Oke, komentar dari Robertson selanjutnya ya. Jadi pertimbangan ini akan menghilangkan keraguan tentang pemahaman Nabi yang menegaskan bahwa Tuhan tenggelam dalam ketenangan kontemplatif dalam kasihnya pada orang berdosa. Hal ini dapat dipahami dalam penegasan ayat tersebut. Ya. Jadi kita nggak perlu ragu sama keterangan Nabi Zefanya. Kalau Nabi Zefanya bilang, Tuhan terdiam, Tuhan hening, Tuhan tidak bisa berkata-kata dalam kasihnya, berkontemplasi dalam kasihnya, itu wajar. Kalau karena manusia saja yang terbatas bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Ya, ini pembelaan dari yang menerjemahkan intransitif. Tuhan diam, tidak butuh objek. Tuhan diam, bukan Tuhan mendiamkan. Itu ada objeknya. Tuhan mendiamkan kamu, itu kan ada objeknya. Ya, ini kemungkinan kedua. Ya. Tapi masalahnya, Bapak Ibu Saudara ya, para penonton, terjemahan baru kita itu bahkan bukan dua kemungkinan ini. Berarti iya. kan, terjemahan baru kita, ia memperbarui engkau. Oke, tadi kita ada cara transitif, udah ada cara intransitif. Ya, kalau transitif, dia mendiamkan engkau. Kalau Hmm. intransitif, dia diam. Oke, sekarang terjemahan baru, dia memperbarui engkau. Wah, ini dapat dari mana? Bukan transitif, bukan intransitif. Ini yang menarik ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, terjemahan baru bahasa Indonesia menerjemahkan kata ini dalam Zefanya 3 ayat 17 itu bukan dari bahasa Ibrani, tapi dari bahasa Yunani. Ya, di sini terjemahan baru mengikuti Septuaginta. Ya, kita buka ayat ini dalam Septuagintanya. Ya, kita langsung ke eh, 17b baris 2 ya. Di situ dikatakan ke kenii, ke kenii se, dan memperbaharui kamu. Ya, ke kenii se dan memperbaharui kamu. Terjawab sudah. Ya. Kenapa terjemahan baru berbeda sendiri? Karena dia mengikuti Septuaginta. Ya, dan ada nggak terjemahan lain selain terjemahan baru yang mengikuti Septuaginta? Ada. Ini Brenton Septuagint. Brenton Septuagint ya. Ya jelas karena Brenton Septuagint itu adalah terjemahan bahasa Inggris yang memang menerjemahkannya dari Septuaginta. Namanya aja Brenton Septuagint gitu ya. Tuh. Lalu ada nggak terjemahan lain yang umum lah, bukan yang terjemahan khusus Septuaginta? Terjemahan bahasa Inggris yang umum yang terjemahannya seperti terjemahan baru. Ada, ya.
Kita buka net, New English Translation. Tulis aja net gitu. Ya, taruh di sebelah kanannya Brenton's Septuagint. Ya, net menerjemahkannya apa? He renews you. Dia memperbarui kamu. Ya, jadi ternyata terjemahan baru bukan satu-satunya terjemahan yang menerjemahkan dari Septuaginta. Oke, terjawab sudah ya. Berarti menerjemahkan dari bahasa Ibrani sebagai transitif, jadinya dia mendiamkan kamu. Kalau sebagai intransitif, jadinya dia diam. Mengikuti Septuaginta, jadinya dia memperbarui kamu. Nah, tapi pertanyaan kita nggak berhenti di situ. Pertanyaannya adalah, Septuaginta kan menerjemahkannya dari bahasa Ibrani juga. Oke, Septuaginta kan pada dasarnya adalah terjemahan dari bahasa Ibrani. Ya, kenapa Septuaginta bisa menerjemahkan sebagai memperbaharui, padahal bahasa Ibrani-nya itu adalah kalau nggak mendiamkan diam, pokoknya berhubungan dengan diam. Kenapa Septuaginta bisa tiba-tiba jadi memperbarui? Ya, kenapa? Apa alasannya Septuaginta bisa menerjemahkan seperti itu? Ya, nah disinilah kita butuh ilmu yang namanya kritik tekstual ya. Ya, coba saya mau share screen papan tulis ya. Sebentar. Di sini tadi kita ada kata kharas ya dalam bentuk hifil. Hifil untuk orang hifil orang ketiga laki-laki tunggal ya. Seperti ini ya. Ya ha ya haris ya. Ini ya haris, oke? Ya haris. Ya. Akar katanya itu tiga huruf ini ya. Het, res dan shin ya, haras ya. Ini ya haris gitu. Oke? Tapi ya haris ini kan bisa ditulis dengan bentuk lain. Ya, karena perhatikan di sini ini agak teoritis ya. Ya, tapi di sini ada satu huruf ya di sini ya, huruf yod ya. Di sini huruf yod itu dia itu sebenarnya bukan bagian dari akar, bukan bagian dari akar ya. Tapi dia itu ditambahkan sebagai matriks leksionis. Nah, ini istilah teknis lagi. Matriks leksionis itu adalah huruf yang difungsikan seperti vokal. Ya, jadi huruf yod itu di sini difungsikan sebagai huruf I. Difungsikan sebagai bunyi vokal I ya. Bunyi vokal I. Oke? Ya, maka di sini jadi ya haris dengan bantuan huruf yod di situ pembaca lebih bisa untuk mengidentifikasi oh kalau ini bunyinya I. Oke, itu fungsinya sebagai alat bantu huruf yod di situ. Kalau kita mau tulis dengan gundul ya tanpa alat bantu sama sekali, maka dia bisa ditulis seperti ini. Ya, ha, ya maaf tulisan saya jelek ya. Apa nggak konsisten fontnya ya. Nggak apa-apa. Ya, ya haris. Ya perhatikan ini nggak ada huruf yod, nggak ada huruf yod di sini. Ya, nggak ada alat bantu yang menunjukkan bahwa itu ada i setelah res ya, setelah r. Tapi dia tetap bisa dibaca Yaharis meskipun bisa dibaca yang lain juga jadinya. Bisa dibaca Yaharas, bisa dibaca Yahares, bisa dibaca Yaharos, bisa dibaca Yahares. Tapi tetap bisa dibaca Yaharis meskipun jadi kurang jelas. Oke? Oke. Nah, sekarang ada kemungkinan bahwa terjadi typo waktu menulis Yaharis ini tanpa tanda baca. Ya. Hmm. Tiponya itu seperti ini. Perhatikan di sini ya. Yaharis. Ya, perhatikan huruf ketiganya ini. Kalau ada tipe sedikit saja, ya dia dibaca jadi Yehadash. Dari kata hadas artinya baru. Yehadas itu memperbarui. Ini adalah kesalahan penulisan yang cukup umum ya bahwa dua huruf yang mirip itu salah tulis karena berbeda goresan sedikit aja. Ya. Perhatikan di situ ya antara huruf fresh dan huruf dalet ya R dan D di situ ya. Ya ini saya kasih ini ya saya kasih kotak ya. Ini sangat mirip ya. Ya, coba Bil, bedanya dari mana itu? Ya kelebihannya aja, cuma lebih. Di sebelah kanan atas ya. Ya ada patahannya. Ya, di sebelah kanan atas itu ada garis yang lebih panjang untuk huruf dalet. Tapi di huruf fresh itu nggak ada. Ya.
Bagi yang pernah belajar bahasa Ibrani dan belajar membaca, pasti waktu awal-awal sering ketukar ini antara res dan dalet. Bagi yang udah mengalami prosesnya. Apalagi kalau fontnya kecil, oh makin susah lagi tuh. Ini res atau dalet gitu ya. Nah, kemungkinan ini terjadi. Nah, kita kembali ke Septuaginta tadi, oke. Septuaginta itu kan terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Perjanjian Lama yang aslinya bahasa Ibrani. Ya. Ada kemungkinan dia menerjemahkan dari teks Ibrani yang salah tulis. Ya, dia menerjemahkan dari teks Ibrani yang resnya itu mirip sama dalet, yang R-nya mirip sama D. Sehingga Yakharis dia sangka jadi Yakhadas. Apa diam atau mendiamkan ya itu tadi ya transitif intransitif ya, tapi makanya kan diam kan. Itu dia kira jadi memperbarui. Atau kemungkinan kedua adalah teksnya tertulisnya adalah Yakharis, Resh, oke. Okay? Dia yang salah baca, dia kira itu dalet. Dia kira itu dalet. Ya, entah salah tulis di teks Ibraninya atau dia salah baca. Tapi intinya dengan kesalahan itu penerjemah Septuaginta memahami ini sebagai diperbarui, apa ya memperbarui ya, maka dia menerjemahkan jadi Kenii tadi dalam bahasa Yunani. Ya, seperti itu ya. Ya, saya kasih ininya ya, transliterasinya supaya teman-teman bisa mengikuti ya. YH ya, YH dash ya, YH dash ya, kemudian di sini ya, ya H dash ya. Ya, kalau kita lihat konsonannya doang itu kan yang beda cuma R sama D ya, sama itu kan. Ya. Nah, seperti itu ya. Ini kemungkinan yang terjadi. Oke ya, ini tolong di screenshot Bill. Iya, ini ya. Itulah kenapa Septuaginta bisa menerjemahkan dia sebagai Kenii memperbarui karena ada entah salah tulis atau salah baca dari Yakharis menjadi Yakhadas. Ya, jadi dari Yakharis salah baca atau salah tulis jadi Yakhadas, baru terjemahkan jadi Kenii, baru di pick up sama terjemahan baru sama net ya. Jadi mereka pilih apa terjemahan versi Septuaginta jadi memperbaharui gitu ya. Pertanyaan lagi. Nah, kenapa penerjemah terjemahan baru memilih jalan ini? Ya, kenapa nggak pakai yang tadi aja? Kalau nggak transitif, dia mendiamkan atau intransitif, dia diam. Kenapa pilih jalan Septuaginta yang kemungkinan itu berasal dari typo? Kenapa? Ya, saya rasa alasannya sama dengan alasan yang tadi disampaikan oleh Roberts ya. Mungkin penerjemah net dan penerjemah terjemahan baru itu merasa baris kedua ini nggak masuk akal kalau Tuhan diam. Ya, Tuhan habis bersorak-sorai di baris pertama, di baris ketiga Tuhan bersorak-sorai, masa di tengah-tengahnya Tuhan diam. Nah, tapi mereka sadar kalau ini dipahami, ini harus intransitif. Mereka nggak mau ambil jalan transitif. Oke? Jadi mereka ambil jalan apa? Jalan Septuaginta. Ya, ini berarti sebenarnya Yehadas ini. Mungkin ini tipe ini sebenarnya bahasa Ibraninya, makanya Yunaninya Septuaginta itu sebenarnya lebih sesuai. Nah, mungkin gitu. Ya. Ya, tapi saya pribadi ya ini kita udah bahas tiga-tiganya ya. Saya pribadi, saya lebih setuju dengan yang kedua ya, yang intransitif. Ya, saya setuju kalau ini tanpa objek ya. Memang bukan Tuhan mendiamkan seperti ESV, apalagi mengikuti Septuaginta ya itu bukan. Tapi memang Tuhan tuh diam ya. Dan itulah sebegitulah dalamnya kasih Tuhan ya. Ya, kalau kita lihat Tuhan itu bersuka cita bersorak-sorai bagi kita, itu kasih yang sangat dalam kan. Di tengah-tengah Tuhan bersorak-sorai bersuka cita bagi kita, ya di dalam itu ada Tuhan memikirkan kita, merenung-renungkan kita sampai dia terdiam, kontemplasi, hening, tenang, ya. Jadi sebegitu berharganya manusia ini. Ya, konteksnya ini adalah umat tebusan yang sedang dibahas di Zefanya 3:17 ya. Jadi Tuhan bersuka cita, kita kita kembali ke ini deh. Kita kembali ke perumpamaan tadi deh, anak yang hilang, ya. Kita melihat ya bapaknya ini sampai berlari menyambut anak yang hilang tadi waktu datang. Itu kan bentuk sukacita yang bersorak-sorai kan sampai dia bikin pesta itu kan sukacita bersorak-sorai. Tapi selama anak ini pergi apa bapak itu nggak diam dan merenung? Coba kita pikirkan. Selama anak ini pergi apa bapak itu nggak diam dan merenung?
Atau setelah itu anak itu datang, ya kemudian di pesta, di tengah pesta atau setelah anak itu kembali menjalani keseharian lagi, apa dia nggak ada momen dia diam hening berpikir, wah akhirnya anakku kembali lagi, merenungi anak itu dalam diam. Ya, kedalaman emosi Tuhan tuh dari sukacita yang bersorak-sorai sampai keheningan kontemplasi itu ada untuk kita. Ya, Tuhan bukan cuma Tuhan yang bersorak-sorai untuk kita, tapi juga Tuhan yang hening, dia merenung memikirkan kita. Dia bukan hanya Tuhan yang diam merenung memikirkan kita, dia juga Tuhan yang bersorak-sorai untuk kita. Ya. Sebegitu dalamnya lah Tuhan berkenan untuk kita waktu kita bertobat. Lebih utama lagi waktu kita ditebus. Dan ini puncaknya nanti waktu kedatangan yang kedua ya kita ditebus itu ya. Ya, seperti itu penjelasannya. Ya, mungkin teman-teman ya, ada yang berpendapat bahwa terjemahan transitif atau yang Septuaginta itu lebih masuk akal, silahkan komen ya. Tapi saya lebih pilih yang kedua. Itu secara eksegesis ya dan linguistik dan secara teologi itu lebih masuk akal ya karena nggak ada kontradiksi kok kalau di antara dua kali Tuhan bersorak-sorai di tengah-tengahnya Tuhan terdiam tuh nggak ada kontradiksi kok, itu proses kok ya. Ya silakan Bil tanggapannya. Iya, apa namanya? Ya, aku juga setuju sih sama yang kedua. Cuma maksudnya pertanyaannya kenapa Zevanya memilih memilih ekspresi ini itu yang lebih bagiku lebih lebih ini ya, lebih dalam ya. Artinya ya tentu Zevanya inspired ya. Ya aku rasa juga begitu. Cuma maksudnya eh kira-kira benar kata Rian, kira-kira emosi apa yang bisa seorang nabi gambarkan terhadap Tuhannya, yang kepedulian Tuhannya, emosi apa yang dimengerti oleh manusia untuk menggambarkan sebegitu dalamnya kepedulian Tuhannya terhadap umatnya, gitu ya. Dan dia sudah memilih tiga kata yang sangat banyak terhadap sukacita tadi kan, dan di Hmm. tengah-tengahnya dia memilih diam ya, merenung. Mungkin kata yang lebih dekat pada kita renung ya, karena diam diam itu ada tensi negatif tergantung konteksnya. Tapi oke lah. Aku lebih suka kata merenung ya. Jadi dia memikirkan kita. Diam itu artinya dia mikirin gitu ya. Dia memikirkan kita, memikirkan eksistensi kita dan dan nggak kebayang ya. Maksudnya coba kita mikir gini. Kalau tadi kutipan nyawanya bilang mereka sudah tahu apa yang akan terjadi, bahkan sebelum setan berkhianat, mereka tidak berhenti menciptakan setan dalam kasus itu. Mereka tidak berhenti menciptakan manusia, padahal mereka tahu manusia akan jatuh. Artinya diamnya Tuhan itu udah jauh sebelum bahkan manusia itu ada. Paham nggak sih? Dia udah sebegitu lamanya memikirkan rencana ini, bahkan manusianya belum diciptakan. Karena dia udah tahu apa yang terjadi kan. Dan pada saat manusia itu jatuh, dan pada saat manusia ditebus, maka apa ya? Ya, kita bisa bayangkan ya emosi Tuhan ya. Emosi Tuhan. Seolah-olah kayak gini loh, aku bawa dalam perumpamaan tadi. Seolah-olah ayahnya itu udah tahu bahwa anak ini akan kurang ajar dan akan menghabiskan warisannya. Hmm. Seolah-olah dia udah tahu ya, dan dalam kasus Tuhan dia udah tahu, Tuhan udah tahu. Nah, kira-kira apa perasaan Tuhan waktu anak ini minta warisan? Dia pasti akan berpikir kan. Hmm. Dia pasti akan berpikir, wah ini anak yang gimana ini, gitu kan. Mungkin ya dari kacamata gimana ini, tapi dia kasih anyway. Dan pada saat anak itu pulang, ya bener ya kata Mas Jansen ya, jadi dia pasti akan merenung lagi gitu kan. Wah, akhirnya dia pulang gitu ya. Pada saat dia pergi dia merenung, pada saat anak itu bertobat dia pun merenung. Jadi ya yang ya speechless ya, nggak ada kata untuk mendeskripsikan kedalaman kasih Tuhan ya. Ya sebegitu pedulinya dia terhadap kita. Mungkin itu Mas Hansen. Oke, ya kita lanjutkan Bil dengan membaca Amsal 15 ayat 8 sampai 9. Amsal, Amsal 15 ayat 8 sampai 9. Amsal. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Iya. Eh, membaca Amsal itu adalah membaca puisi ya, teman-teman semua ya. Dan dalam puisi Ibrani, sastra Ibrani kita sebut ya, sastra Ibrani itu ada sebuah
teknik yang disebut dengan paralelisme. Ya, paralelisme. Oke. Jadi paralelisme itu adalah dua baris atau lebih itu menyampaikan ide yang kurang lebih sama, ya kan? Baris selanjutnya itu menggemakan ide dari baris sebelumnya, tapi diperdalam dengan aspek yang lain. Ya kira-kira gitu ya. Nah, sekarang tolong Bill, ayat 8 dibagi jadi A dan B, ya. Ayat 9 juga dibagi jadi A dan B. Ini saya tunjukkan ya paralelismenya ya. Oke, baris pertama, Ya, ayat 8 dibikin jadi A dan B, ya. Karena ayat 8 itu terdiri dari dua baris ya. ya, ayat 8a. 8A, Ini kemudian 8B. 8b. Oke, sekarang ayat 9 juga sama, dibagi A dan B. Oke, ini dan ini. Oke ya. Nah, perhatikan ya, 8A itu paralel dengan 9A. Sama-sama ngomongin orang fasik ya. Coba, 8A, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. 9A, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Ya kan, 8A sama 9A paralel kan? Sama-sama ngomongin orang fasik, sama-sama kekejian bagi Tuhan. Oke? Nah, untuk lebih mudah ditangkap secara visual, tolong 8A dan 9A, Bil, warnanya dibikin kuning, di highlight kuning. Oke, lebih secara visual lebih lebih enak ya dilihat ya. Nah, 8B dan 9B juga paralel ya. Sama-sama ngomongin orang jujur, sama-sama ngomongin orang benar ya. Dan kalau di ayat 8 orang jujur, orang benar itu dikenan, di ayat 9B orang jujur, orang benar itu dikasihi. Ya kan? Paralel. Oke? 8B dan 9B paralel. Nah, kemudian selain ada paralelisme, ada juga teknik lain dalam puisi Ibrani namanya adalah paralelisme antitesis. Ya, kalau paralelisme itu artinya sama, kira-kira gitu ya, sama. Paralelisme antitesis artinya berlawanan, ya kan? Yang berlawanan apa? 8A sama 8B berlawanan. 9A sama 9B berlawanan. Ya, perhatikan ya. 8A itu samanya justru sama 9A, sama 8B berlawanan. 9A itu samanya justru sama 8A, sama 9B dia berlawanan. Hmm. Ya kan? Ya, yang dilawan kan apa? Fasik lawan jujur, fasik lawan benar itu kan perlawanannya kan. Oke, nah berarti berarti kita bisa memparafrase ayat ini ya, meskipun kalau kita parafrase keindahan puisinya jadi berkurang ya, tapi itu jadi lebih sederhana nanti secara konsep. Yang paralel, yang paralel itu kita satukan, yang berlawanan dengan antitesis kita pisah. Ya, kita bisa parafrase. Nah, sekarang coba Bill kita parafrase ayat ini. Setelah 8A langsung 9A, baru 8B dan 9B. Ya. Nah, korban dan jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Korban dan jalan langsung gitu. Ya kan? Karena kan paralelismenya di situ kan. Kekejian bagi Tuhan. Oke? Nah, yang paralel udah kita satukan. Nah, yang antitesis, yang berlawanan kita satukan juga. Tetapi dua orang jujur dikenannya, dan siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Hmm. Nah, oke? Ya. Secara puisi jadi kurang indah memang. Tapi kalau kita mau menangkap apa istilahnya, maknanya ya, ini jadi lebih sederhana. Jadi lebih sederhana parafrasenya, oke? Berarti di sini ada perlawanan antara orang fasik dan orang benar, ya. Tuhan benci kefasikan, ya. Kemudian Tuhan mencintai kebenaran, oke? Dan perhatikan pada bagian bagian yang kebenaran ya, ada dua emosi Tuhan di situ yang dimunculkan. Yang pertama adalah dikenan, ya, orang jujur dikenannya. Yang kedua adalah dikasihi, oke? Nah, biasanya
kita sudah sering membahas tentang kasih Tuhan. Ya, itu vocabulary yang umum, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Oke. Tapi mungkin bukan nggak pernah, tapi mungkin vocabulary Tuhan berkenan atau Tuhan senang itu kita jarang ya membahas sisi itu. Nah, di sini dari paralelismenya ya, berkenan itu paralel dengan dikasihi, dikenan paralel dengan dikasihi. Berarti selain Tuhan mengasihi manusia, Tuhan itu juga bisa berkenan senang terhadap manusia. Selain secara secara umum Tuhan tuh mengasihi manusia, itu kasihnya luar biasa, tapi secara emosi juga ada emosi Tuhan tuh senang terhadap manusia. Tuhan tuh berkenan terhadap manusia. Ya. Dan ini sekaligus membantah ya pandangan teologi yang berpendapat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak punya emosi. Ya, jadi kasihnya Tuhan itu adalah kasih yang tanpa emosi. Ya, seakan-akan apa istilahnya ya? Segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi itu buruk gitu. Jadi ya Tuhan itu kasih, tapi kasihnya itu murni tanpa emosi. Nggak ada sesuatu menyenangkan Tuhan gini. Enggak. Dalam kasihnya Tuhan tuh ada emosi di dalamnya. Ada sisi dalam kasihnya itu Tuhan senang, Tuhan berkenan itu ada. Ya. Jadi menyenangkan Tuhan ya itu dalam gereja Advent vocabulary itu jarang. Itu dalam lagu aja, dalam dalam lagu ya itu biasanya lagu karismatik ya, pakai istilah menyenangkan Tuhan ya. Menyenangkanmu, senangkanmu itu kan ada lagunya ya. Hmm. Kita jarang pakai frasa menyenangkan misalkan dalam lagu rohani kita dalam apa. Ya. Tapi kalau kasih kita sering kasih Allah tak terbilang dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi kita harus mulai memahami juga ada sisi emosi dari Tuhan ini. Ya, Tuhan tuh punya empati, Tuhan tuh punya rasa senang terhadap manusia. Nah, berarti sebaliknya nanti kita akan lihat bahwa Tuhan nanti akan punya rasa yang lawannya senang, marah, murka. Tuhan punya itu ya, gitu ya. Ini sangat penting dalam kita memahami kasih Tuhan ya, karena dalam hubungan, artinya hubungan kita dengan Tuhan itu bisa lebih hidup kalau kita bukan hanya memahami Tuhan mengasihi, tapi kita paham bahwa Dia itu punya perasaan, punya emosi kepada kita. Ada rasa senang itu, ya. Contohnya apa? Tadi tentang pertobatan, ya, tentang ya kan anak yang hilang kembali itu menyenangkan Dia, ya tentang eh apa apa umatnya yang sudah ditebus itu menyenangkan Tuhan. Pelayanan kita juga menyenangkan Tuhan meskipun itu nggak berarti, tapi itu dibawa melalui perantaraan Yesus kan. Hmm. Perantaraan Yesus itu yang membuat itu jadi berarti kan, itu juga jadi yang menyenangkan ya. Jadi mari kita membuat Tuhan senang. Tuhan tuh bisa senang. Kasih Tuhan tuh bukan kasih tanpa perasaan ya, seperti itu Bill, silahkan. Hmm. Apa namanya? Ini ya, mari kita membuat Tuhan senang itu bagus ya. Iya. Iya, ada satu kutipan ya, teman-teman, dari Christ Object Lesson halaman 97. Orang yang mencoba menaati perintah-perintah Allah hanya karena rasa kewajiban, karena ia dituntut untuk melakukannya, tidak akan pernah memasuki sukacita ketaatan. Ia tidak taat. Ketika tuntutan Allah dianggap sebagai beban karena tuntutan itu bertentangan dengan kecenderungan manusia, kita dapat mengetahui bahwa kehidupan itu bukanlah kehidupan Kristen. Ketaatan ketaatan sejati adalah perwujudan dari suatu prinsip di dalam diri. Ketaatan itu muncul dari kasih akan kebenaran, kasih akan hukum Allah. Hakikat dari semua kebenaran adalah kesetiaan kepada penebus kita. Hal ini akan menuntun kita untuk melakukan yang benar karena itu benar. Karena melakukan yang benar menyenangkan Allah. Nah, itu ya. Ya ini rangkuman yang paling tepat ya menurut saya ya. Sangat bagus sekali ya Ellen White membuat perbandingan ya. Apa yang tadi kalau Mas Jansen bilang kita harus merubah nih. Kita kita ada belajar sesuatu ya. Bagus sekali ya pelajaran sekolah sahabat kita ini ya. John Peckham merangkum ini sebuah doktrin yang mungkin terlihat baru bagi sebagian dari kita, terutama dari kalangan Advent. Tadi Mas Jansen sudah bilang. Tapi ternyata Ellen White menuliskan ini dalam satu paragraf yang sangat indah ya menurut saya. Kadang kita sebagai orang Advent itu legaliter, maksudnya apa ya, kan kita biasanya seperti itu ya dipandang oleh sama kita atau bahkan kita memandang diri kita sendiri mungkin seperti itu gitu ya. Kita ini orang yang kaku menuruti hukum. Ya, terkadang penurutan hukum itu out of fear, karena takut, atau karena dipaksakan, atau karena nggak mau dilihat orang kita berbuat yang salah, gitu. Dan Ellen White bilang kalau kita menuruti hukum seperti itu, pola pikirnya, backgroundnya seperti itu, nggak mungkin ada sukacita dalam menurut.
sukacita dalam ketaatan. Sukacita dalam ketaatan itu hanya muncul oleh karena kita kasih kepada Tuhan untuk melakukan yang benar, dan melakukan yang benar itu ternyata menyenangkan Dia. Jadi Tuhan ada emosi ya. Tuhan Tuhan senang kalau Dia lihat kita menuruti hukum Dia karena kita tahu ini menyenangkan Dia dan kita tahu bahwa ini yang benar. Dan yang benar itu pasti menyenangkan Dia. Gitu kan? Hmm. Hmm. Yang benar pasti menyenangkan Dia. Ya, banyak hal yang kita pikir benar ternyata tidak menyenangkan Dia ya karena kita pikir benar gitu kan. Dan bagaimana kita tahu ini benar atau tidak? Kita harus lihat hukumnya ini benar atau tidak. Jadi balik lagi ya. Dan ya ini pelajaran yang sangat indah ya menurut saya bagi kita ya. Harusnya kalau kita, ya saya pribadi ataupun kita di sini, saya harap ketika kita belajar ini apa? Kita refleksi ya, kita merenung di dalam diri kita. Kira-kira kalau saya buat A, B, C ini menyenangkan Tuhan nggak? Nah itu kan beda ya kalau kita bertanya seperti itu. Wah, ada banyak hal yang saya lakukan tidak menyenangkan Dia ternyata. Kalau kita berpikir kayak gitu, ya kan? Ya itu pelajaran yang begitu indah sih. Mungkin dari saya itu Mas Hansen. Ya, ya. Dan satu pertanyaan yang ini di luar pelajaran ya, satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya. Nah, Eh, Ekspresi kasih itu harusnya diekspresikan dengan sukacita sorak-sorai atau diekspresikan dengan diam hening? ya, Dua-duanya, keduanya. dua-duanya ya. Ini bisa dibawa ke berbagai macam ranah ya. Iya, 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 iya. Ya, tapi kalau kita tahu Tuhan, emosi Tuhan kepada kita, senangnya Tuhan kepada kita itu diekspresikan pertama dalam sorak-sorai, kedua dalam keheningan. Berarti ekspresi kita ke Tuhan juga bisa diekspresikan dalam dua bentuk itu, Hmm. sorak-sorai dan hening. Ya, bisa tercermin dalam ibadah dan lain sebagainya ya. Ini topik Iya, lain sebenarnya, tapi itu menarik ya. menarik ya. Antara bagian itu ya. Iya. Iya, Oke, iya. kita rangkum Bill dalam poin-poin. Oke, oke. Saran poin diskusi bagi guru SS. Ini pelajaran bagus banget ya. Bagus banget sih menurutku. Pelajaran yang kali ini. Sebelum kita nanti masuk ke emosi Tuhan yang lain. Tapi ini Iya, emosi yang senang-senang dulu. iya. Nanti ada yang cukup susah, menyesal misalkan. Iya, gimana ya? Ya, Menyesal. ya, jadi selain ada apa senang, berkenan, nanti ada marah, tapi menyesal. Nah itu, itu cukup sulit itu ya. Ya, itu sulit. Oke, tapi itu Oke, kita simpan amunisinya untuk pelajaran ya. sini. Oke, Mas Hansen. Dari mana ini? 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 6 ya dibandingkan dengan Ibrani 11 ayat 6 ya tadi ya Ibrani 11 ayat 6 bahwa persembahan apa sorry bahwa korban apa tadi disebutnya korban rohani ya Korban rohani. ya korban rohani ya pelayanan itu ya dipersembahkan kepada Tuhan hanya melalui perantaraan Yesus ya hanya melalui perantaraan Yesus tanpa perantaraan Yesus ya apa yang kita lakukan itu nggak bisa menyenangkan Tuhan. Ya, jadi penting sekali untuk dibawa melalui Yesus semua pelayanan kita ini untuk menyenangkan Tuhan. Oke. Habis itu perumpamaan anak yang hilang ya di Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ya. Ya. Kalau mungkin ada yang bertanya kenapa saya berhenti di ayat 24, itu kan masih ada sampai ayat selanjutnya ya karena ayat selanjutnya udah tentang anak yang satunya lagi. Iya, beda Dan itu. ya itu berhubungan tapi topik bahasan kita belum sampai nggak sampai situ ya. Gitu. Iya. Perumpamaan anak yang hilang ya Tuhan senang dengan pertobatan. Tuhan senang dengan pertobatan. Tuhan menyambut pertobatan, gitu ya. Bahkan kalaupun hanya satu orang yang bertobat. Nah, ini bisa dibandingkan dengan latar belakang budaya dari apa rumah tangga Yahudi abad pertama ya. Bagaimana seorang bapak itu sebenarnya nggak etis untuk lari menyambut anak. Bapak itu derajat lebih tinggi, martabatnya lebih tinggi, masa dia yang lari. Yang kedua, bandingkan dengan latar belakang pakaiannya. Ya, menarik juga kalau berlari bagi seorang di abad pertama itu bukan dengan celana tapi dengan jubah. Dia harus harus mengangkat roknya itu Iya. mempermalukan diri sendiri itu lari sambil mengangkat rok ya itu menunjukkan sebegitu Tuhan mau menyambut kita ya dia nggak mau apa mempedulikan gengsinya martabatnya demi menyambut kita yang bertobat ini gitu ya. Habis itu masuk ke ayat inti ya Zefanya 3 ayat 17 ya. Ya ini memang ayat yang cukup sulit ya. Poin utamanya adalah ayat ini menggunakan
tiga kata yang berbeda untuk menggambarkan kegembiraan dan sukacita Allah. Ya, padahal tiga kata itu kurang lebih sinonim sebenarnya. Tapi bagi Zevanya nggak cukup. Saking besarnya kegembiraan Allah harus pakai tiga kata. Ya, tadi ya Yasis, Shimcha, dan Yagil ya. Itu. Tapi yang sulit adalah menerjemahkan kalimat kedua dari ayat 17b. Ya, bisa diterjemahkan sebagai transitif, ya, dia mendiamkan kamu. Bisa diterjemahkan sebagai intransitif, dia diam. Bisa diterjemahkan sebagai dia memperbarui kalau kita mengikuti Septuaginta, meskipun Septuaginta kemungkinan berdasarkan dari teks Ibrani yang typo. Oke, okay? uh, ya saya sebenarnya membebaskan teman-teman mau pilih yang mana ya, karena sebenarnya dari antara tiga itu nggak ada yang doktrinnya salah. Ya kalau dibilang Tuhan mendiamkan kita, maksudnya Tuhan menenangkan kita, itu bisa jadi benar juga secara Benar juga. doktrin. Kalau dibilang Tuhan memperbarui hidup kita, itu bisa jadi benar juga. Tapi Ya, itu secara benar juga. secara eksegesis yang dimaksud Zevanya itu apa? Ada tiga hal yang sama-sama benar secara doktrin, tapi Zevanya mau maksud yang mana kan gitu. Hmm. Saya mengambil posisi kedua, ya. Kenapa? Karena kalau mau berdasarkan Ayub, di Ayub diterjemahkan sebagai transitif, itu malah anomali, itu malah eksepsional, malah pengecualian. Secara umum justru dia itu transitif. Dan yang kedua, dia tidak berkontradiksi dengan apa? Dengan sorak-soranya Allah. Hmm. Diamnya Allah itu tidak berkontradiksi dengan sorak-sorai. Itu lebih ke proses justru. Artinya apa? Dalam kasihnya, Tuhan bukan hanya bersorak-sorai bagi umat tebusannya, tapi apa? Tapi Tuhan juga diam, tenang, merenung, berkontemplasi bagi umatnya. Ya, ya. Jadi saya mengambil pandangan intransitif ya, berbeda dengan ESV yang transitif, berbeda juga dengan terjemahan baru yang mengikuti Septuaginta. Dan ini aplikasinya powerful banget kalau kita sadar bahwa Tuhan itu sampai diam, tenang, kontemplasi, merenung memikirkan kita. Ya, selain sukacitanya tadi itu udah luar biasa kalau sukacitanya sampai pakai tiga kata kan, gitu ya. Itu habis itu Amsal ya 15 ayat 8 sampai 9 ya, membaca Amsal itu adalah membaca puisi. Jadi perhatikan paralelisme dan paralelisme antitesisnya dari ayat ini ya. Ya, kalau kita mau simpulkan secara teologi ya, Tuhan membenci kefasikan, ya, Tuhan mencintai kebenaran. Ya, tapi perhatikan di situ ada paralel antara berkenan dan kasih. Ya, ada paralel antara senang, gembira, sukacita dan kasih. Ya, artinya kasih Tuhan itu bukan kasih yang tanpa emosi. Ya, konsep kasih Tuhan itu berhubungan dengan emosi dia yang di dalamnya ada emosi senang. Jadi mari kita menyenangkan Tuhan. Ya, ya ini pelajaran yang sangat menenangkan kita ya dan Iya. memperbarui kita. Baru bagi sebagian orang kedoktrinan kita ya terhadap kasih Tuhan ya. Memperdalam lah. Ya, Iya, ya memperdalam. karena ya saya juga ya saya ya mungkin sedikit ya, tapi saya nggak pernah sepenuhnya melihat kasih Tuhan itu dengan emosi seperti ini gitu, Iya. dengan emosi seperti ini ya. Sementara John Peckham itu seorang pakar yang sudah meneliti tentang kasih Tuhan, dari pembacaan dia terhadap Alkitab, dia baca berbagai ayat tentang kasih. Ternyata kasih Tuhan itu emosional, Emosional ya. emosional Bukan dan itu penting ya. tanpa emosi hampa gitu ya. Iya, Dan akan lebih relate sama kita sebenarnya kalau itu emosional sebenarnya. karena kita emosional. Karena kita manusia yang diciptakan dengan emosi gitu kan. Iya, iya betul. Iya, Heeh. tapi ini ya ini pelajaran yang begitu bagus sih saya rasa. Dalam banget sih ini kalau kita coba baca-baca lagi ya ayat-ayat lainnya di pelajaran sekolah sahabat kita. Ya saya harap apa namanya kita dan para guru dan semua yang mengikuti sekolah sahabat ini bisa mendapat poinnya ya bahwa berkenan karena itu kan judulnya kan. Hmm, Berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Nah, itu. Ada lagi Mas Hensen? udah cukup cukup. Oke, Hmm. saudara-saudara semua, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ya, eh, semakin lama semakin seru dan semakin dalam ini saya lihat ya. Kita di bawah step by step, ya dari yang gampang-gampang dulu, makin lama makin dalam, makin teknis. Tapi ya kita berdoa Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita boleh mengerti, gitu ya, supaya kita boleh mengerti. Baik, untuk menutup pelajaran sekolah sahabat kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan, kami sudah belajar. Bantu kami ini Tuhan, manusia yang lemah, manusia yang bebal,
manusia yang penuh dengan kefasikan Tuhan. Untuk boleh mengasihi Engkau Tuhan dengan seluruh hati kami, untuk boleh mengerti bahwa Engkau mengasihi kami dengan semua yang Engkau bisa berikan kepada kami. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh hidup, menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus, pengantara kami. Bantu kami Tuhan untuk boleh mengerti firman ini, membagikannya kepada orang lain, terlebih lagi para guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar kami nanti, berikan kami dan mereka hikmat untuk boleh mengajar kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, shalom saudara-saudara semua. Terima kasih.